Rekan-rekan peneliti di mana saja berada, semoga sehat-sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menginformasikan cara mengimport atau memasukkan sumber data yang berformat non-digital. Perlu diketahui, sumber data yang bisa dimasukkan ke dalam NVivo itu bisa dalam bentuk data digital dan juga data non-digital. Nah, data digital itu seperti file-file, PDF, video, audio, gambar, data dari internet, kemudian data yang hasil pengkodingan atau kerjasama dalam tim, data dari SPSS, data dari aplikasi-aplikasi survei seperti SurveyMonkey, Qualtrics, kemudian data dari Outlook, kemudian data dari Evernote, dan lain-lain. Nah, itu disebut data digital. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang data non-digitalnya, seperti sumber data yang berasal dari buku, hard copy, bukan e-book. Kemudian majalah hard copy, koran hard copy. Intinya sumber data yang berbentuk hard copy. Nah, itu yang akan dijelaskan di sini, kira-kira gimana cara memasukkan sumber data yang berbentuk non-digital tersebut. Nah, ini tampilan awal NVivo 12 ketika kita hendak memasukkan sumber data ke dalam fitur untuk data non-digital. Di navigation view, nah itu yang sebelah kiri supaya mudah diingat, itu yang sebelah kiri navigation view, yang di atas ribbon. Nah, yang putih ini disebut canvas. Nah, di navigation view, tempat untuk memasukkan sumber data yang berbentuk non-digital tadi itu ke eksternal. Di kelompok data ini itu ada file, itu untuk data non-digital, data digital. Kemudian eksternal untuk data non-digital. Nah, di sini kita bisa membuat folder. Misalnya folder data eksternal untuk buku, folder data eksternal untuk majalah, folder data non-digital, data eksternal untuk jurnal, dan macam-macam. Nah, kita bisa buat folder di sini. Nah, di sini cara membuat foldernya, tinggal klik kanan, lalu pilih new folder, lalu masukkan nama foldernya. Nah, ini tampak ketika klik kanan, kemudian kita masukkan nama foldernya, jangan lupa oke. Lalu setelah membuat folder, di folder tadi kita klik kanan lagi, lalu pilih new external. Nah, setelah new external akan muncul dialog seperti ini. Nah, misalnya buku apa judulnya. Nah, itu kita beri nama di general, khususnya di name. Misalnya penggunaan NVivo dalam penelitian kualitatif. Setelah di generalnya diisi, name-nya, deskripsi juga boleh, tapi itu opsional. Kemudian di eksternalnya. Nah, di eksternal itu kita akan isi dengan misalnya type-nya, filing. Nah, kenapa filing? Karena kita misalnya kita membaca di buku penggunaan NVivo tadi tentang coding. Kita mau mengutip tentang coding dari buku tersebut, maka pilihan kita di sini adalah filing. Nah, kemudian file path. Nah, file path ini itu bebas mau pilih apa saja. Nah, untuk cantolannya, nah itu bebas diisi di sini dengan cara klik browse-nya. Lalu kemudian lokasi description, nah itu tadi sudah masuk di eksternal, tidak perlu ditulis. Nah, kontennya, nah ini ada point dokumen. Nah, point dokumen karena tadi kita mengutip dari buku penggunaan NVivo dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian yang kita kutip itu dia dalam bentuk chapter, page,
lain dan lain-lain. Nah, kebetulan yang dikutip di sini misalnya page. Nah, di page berapa? Oh, saya pilih itu dari page 5 sampai page 6 dari buku tersebut. Nah, begitu sudah klik new eksternalnya, kemudian kita memilih atribut values-nya. Untuk apa atribut values? Nah, tujuannya supaya nanti dalam pada saat kita melakukan literatur review, itu data-data yang kita masukkan sudah terklasifikasi secara otomatis. Nah, apa saja poin-poin metadatanya? Itu ada. Tentu kita pastikan referensi di sini. Nah, referensi di sini dia akan muncul ketika sebelumnya kita sudah membuat referensi atau ketika kita sudah memasukkan sumber data digital dari Mendeley, EndNote atau Zotero. Nah, itu kenapa muncul referensi. Jadi di file classification tidak akan muncul secara otomatis kalau sebelumnya tanpa ada kita memasukkan sumber data dari EndNote, Mendeley atau Zotero atau Refer. Atau kita membuatnya secara manual. Nah, jadi kita pilih di file classification-nya reference. Nah, kemudian kita isi reference type-nya. Yang tadi itu buku. Nah, maka kita pilih buku. Nah, autornya siapa? Year-nya siapa? Year-nya kapan? Tahun berapa? Title-nya apa? Nah, jadi diisi semua di sini. Kemudian kalau ada secondary author bisa ditulis. Nah, secondary title, nah itu tergantung type tentunya. Nah, publisher-nya dan lain-lain untuk kepentingan metadata dari buku. Nah, setelah diisi semua di metadatanya, baru kita klik OK. Baik, itu sedikit video singkat memasukkan sumber data yang berasal dari data yang berbentuk non-digital. Nah, saya pastikan bahwa NVivo sangat powerful dan user-friendly. Jadi, kalau mau penelitian kita di-manage dengan baik, di-manage dengan cepat, efektif, efisien, berkualitas, dan kita semakin produktif dalam riset, menggunakan NVivo. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa klik lonceng supaya selalu update video-video dari saya, baik itu tentang NVivo, Mendeley, SPSS, Lisrel, dan semua aplikasi-aplikasi yang mendukung penelitian ataupun aplikasi-aplikasi lain yang relevan. Salam Arya Bagus.